Bismillahirrahmanirrahim, anak-anak sekalian, kita ketemu lagi di materi pertemuan ke-6 ini, materi sejarah budaya Islam. Kajian yang akan kita bahas sekarang adalah mengenai Khalifah Abbasiyah yang menonjol, yang itu pernah Ustaz sampaikan di pertemuan yang kelima. Nah, Khalifah yang menonjol di Abbasiyah yang kita ketahui ada 3 yang minimal kita kaji begitu. Masa keemasan dinasti Abbasiyah ada beberapa tokoh khalifah yang perlu dipahami. Di antaranya yang pertama Abu Ja'far al-Mansur 136-158 Hijrah bertepatan dengan 754-775 Masehi. Yang kedua Harun ar-Rasyid 86-809 Masehi. Ketiga Al-Ma'mun tentu 813-833 Masehi. Nah, kita akan kaji pada pertemuan kali ini satu dari 3 itu, yaitu Abu Ja'far al-Mansur. Nah, Abu Ja'far al-Mansur, nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad al-Mansur. Adalah khalifah kedua dari Bani Abbasiyah. Putra dari Muhammad bin Ali bin Abdullah ibn Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, dilahirkan di Hamimah pada tahun 101 Hijrah dan ibunya bernama Salamah al-Barbariyah, seorang wanita dari suku Barbar. Nah, ia merupakan saudara Ibrahim al-Imam dan Abu Abbas as-Saffah. Memiliki kepribadian kuat, tegas, anak-anak sekalian, berani, cerdas, dan memiliki otak yang cemerlang. Nah, ia dinobatkan sebagai putra mahkota oleh kakaknya Abu Abbas as-Saffah. Ketika as-Saffah meninggal di Al-Mansur dilantik menjadi khalifah saat usia 36 tahun. Jadi 36 tahun itu masa produktif. Dia punya karakter yang sangat kuat. Dan Al-Mansur itu dilantik di usia 36 tahun. Ini seorang khalifah yang tegas, bijaksana, alim, berpikiran maju, baik budi, dan pemberani tentunya. Ia tampil dengan gagah, berani, dan cerdik, menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Ia juga sangat mencintai ilmu pengetahuan. Keruanian teh mencintai ilmu pengetahuan, gitu. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan menjadi pilar bagi pengembangan peradaban Islam di masanya, begitu. Dan anak-anak sekalian, setelah menjalankan pemerintahan selama lebih dari 22 tahun, pada tanggal 7 Zulhijjah tahun 158 bertepatan dengan 775 Masehi, Al-Mansur wafat ketika perjalanan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dalam usia 57 tahun di suatu tempat bernama Bikru Ma'unah. Sedangkan jenazahnya itu dimakamkan di Makkah Al-Mukarramah. Sekarang tentang kebijakan dalam pemerintahan. Kebijakannya apa saja Al-Mansur itu? Kita lihat, setelah dilantik menjadi khalifah tahun 136 Hijrah, 754 Masehi, beliau memprioritaskan membenahi administrasi pemerintahan dan kebijakan politiknya. Yang pertama, dia menjadikan wazir sebagai koordinator kementerian. Menko, gitu ya, koordinator kementerian. Wazir pertama yang diangkat bernama Khalid bin Barmak, berasal dari Balkh, Persia. Al-Mansur juga membentuk lembaga protokoler negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara. Dan di samping juga membenahi angkatan bersenjata. Perlu digarisbawahi anak-anak sekalian, Khalid bin Barmak diangkat dan dia bukan Arab asli. Dia Persia. Gitu. Jadi Abbasiyah mulai menempatkan orang-orang yang tidak Arab oriented, gitu, keluar dari jalur yang biasa digunakan. Yang kedua, dia menunjuk Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim pada lembaga kehakiman negara.
Jawatan pos yang sudah ada sejak masa dinasti Umayyah ditingkatkan peranannya, anak-anak sekalian. Terutama untuk menghimpun seluruh informasi dari daerah agar administrasi kenegaraan berjalan dengan lancar, sekaligus menjadi pusat informasi khalifah untuk mengontrol para gubernurnya. Untuk memperluas jaringan politik, Al-Mansur menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan diri dan menertibkan keamanan di daerah perbatasan. Di antara usaha tersebut adalah merebut benteng-benteng di Asia. Kota Malatya, lalu wilayah Kappadosia dan Sisilia pada tahun 756-758 Masehi. Ke utara, bala tentaranya juga melintasi pegunungan Taurus dan mendekati selat Bosporus. Jadi luas wilayah-wilayah dakwah. Yang ketiga, anak-anak sekalian, membangun hubungan diplomatik dengan wilayah-wilayah di luar Jazirah Arabia. Dia membuat perjanjian damai dengan Kaisar Konstantin V dan mengadakan gencatan senjata antara tahun 758-765 Masehi. Khalifah Al-Mansur juga melakukan dakwah Islam ke Bizantium. Dia berhasil menjadikan kerajaan tersebut membayar upeti tahunan kepada dinasti Abbasiyah. Cukup hebat begitu. Yang keempat, mengadakan kerjasama dengan Raja Pepin dari Prancis. Saat itu kekuasaan Bani Umayyah II di Andalusia dipimpin oleh Abdurrahman ad-Dakhil. Pernah kita bahas. Abdurrahman ad-Dakhil itu Sahar Quraisy, itu raja wali dari Quraisy di masa kekuasaan Umayyah II di Andalusia. Ingat Andalusia di mana? Spanyol, anak-anak sekalian. Al-Mansur juga berhasil menaklukkan daerah Afrika Utara pada tahun 144 Hijrah, meski terkadang kota Kairawan silih berganti bertukar wali. Suatu saat dikuasai oleh bangsa Arab, di lain waktu jatuh ke tangan barbar lagi, baru pada tahun 155 Hijrah, kota tersebut dikuasai secara penuh oleh Daulah Abbasiyah. Selanjutnya, anak-anak sekalian, Al-Mansur juga mendirikan kota Baghdad. Pada masa awal pemerintahan dinasti Abbasiyah, yakni di masa Abdul Abbas As-Saffah, pusat pemerintahannya berada di kota Anbar. Sebuah kota kuno Persia di sebelah timur Sungai Eufrat. Istananya diberi nama dan dinisbahkan kepada sang kakeknya, Hasim bin Abdul Manaf. Hasimiyah itu. Jadi istananya diberi nama Hasimiyah. Selanjutnya, pada masa Al-Mansur, pusat pemerintahan dipindahkan lagi ke Kufah. Dia mendirikan istana baru dengan nama Hasimiyah II, selanjutnya untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas politik, Al-Mansur mencari daerah strategis untuk dijadikan ibu kota negara. Pilihannya jatuh pada daerah yang sekarang dinamakan Baghdad. Terletak di tepian sungai Tigris dan Efrat. Sejak zaman Persia kuno, kota ini sudah menjadi pusat perdagangan yang dikunjungi saudagar dari berbagai penjuru dunia, termasuk para pedagang dari Cina dan menurut cerita rakyat, daerah ini sebelumnya adalah tempat peristirahatan Kisra Anusirwan. Jadi Raja Persia yang termasyhur, Baghdad berarti taman keadilan. Taman itu lenyap bersama hancurnya kerajaan Persia, namun namanya tetap menjadi kenangan rakyat. Kemudian kota tersebut dibangun khalifah dengan melibatkan para arsitektur, tukang batu, tukang kayu, ahli lukis, ahli pahat, dan lain-lain. Mereka didatangkan dari Syria, Mosul, Basrah, dan Kufah, dan berjumlah sekitar 100.000 orang. Bayangkan didatangkan orang para ahli sampai 100.000. Nah, kota Baghdad terbentuk bundar, di sekelilingnya dibangun dinding atau tembok yang besar. Sedangkan sebelah luarnya digali parit besar yang berfungsi sebagai saluran air, sekaligus benteng pertahanan. Nah, terdapat 4 pintu gerbang, anak-anak sekalian, di seputar kota ini. Disediakan untuk setiap orang yang ingin masuk kota
Keempat pintu gerbang itu adalah Bab Al-Kufah, terletak di sebelah barat daya. Selanjutnya Bab Assam, terletak di barat laut. Bab Al-Basrah di tenggara, dan Bab Al-Khurasan di timur laut. Nah, di antara masing-masing pintu gerbang itu dibangun 28 menara. Jadi sangat megah. Fungsinya sebagai tempat pengawal negara bertugas mengawasi keadaan di luar. Nah, di atas setiap pintu gerbang dibangun tempat peristirahatan, berhias ukiran yang indah dan menyenangkan. Jadi peradaban ini sangat mulai maju begitu. Di tengah-tengah kota terletak Istana Khalifah dengan seni arsitektur Persia. Istana ini dikenal dengan Al-Qasr Az-Zahabi, berarti istana emas. Istana juga dilengkapi dengan bangunan masjid, tempat pengawal istana, polisi, dan tempat tinggal putra-putri serta keluarga Khalifah. Di sekitar istana dibangun pasar tempat perbelanjaan, termasuk jalan raya yang menghubungkan keempat pintu gerbang. Sejak awal berdirinya, kota ini sudah mulai ditingkatkan peradabannya, artinya sudah berperadaban, dan kebangkitan ilmu pengetahuan itu terjadi di kota-kota yang itu dibuat untuk membangun peradabannya. Nah, itulah sebabnya Philip Kahiti, seorang peneliti sejarah Arab, menyebut Baghdad sebagai kota intelektual. Nah, menurut Philip Kahiti itu, di antara kota-kota di dunia, Baghdad merupakan profesor masyarakat Islam. Bahkan dalam cerita 1001 malam, Baghdad menjadi kota impian. Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yaitu Baghdad pada tahun 762 Masehi. Kota ini selanjutnya bukan hanya menjadi pusat pemerintahan yang strategis, tetapi juga menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Islam. Makanya kalian masih ingat pola penghancuran yang dilakukan oleh kaum orientalis, musuh-musuh Islam, terutama Amerika, yang menghancurkan kota Baghdad pada saat itu? Masih ingat? Ketika Saddam Hussein digulingkan. Jadi sangat strategis. Kenapa Baghdad dihancurkan? Karena disitulah Baghdad menjadi salah satu pusat peradaban Islam yang tertua. Jadi sangat strategis anak-anakku sekalian. Nah, bagaimana sekarang pengembangan ilmu pengetahuan? Nah, Al-Mansur menunjukkan minat dan perhatiannya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Penyalinan literatur Iran dan Irak, Greek, serta Syriani dilakukan secara besar-besaran. Dia mendorong usaha menerjemahkan buku-buku pengetahuan dari kebudayaan asing ke bahasa Arab agar dikaji orang-orang Islam. Jadi sangat hebat. Dapat dibayangkan kalau kalian sekarang belajar sejarah kebudayaan Islam dengan menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris, itu berbeda. Efektif menggunakan bahasa Indonesia karena kalian paham bahasa Indonesia. Tentu satu saat kalian juga akan belajar dari buku-buku yang menggunakan bahasa Arab. Nah, pada saat itu disalinlah literatur, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Wajar kalau akhirnya memunculkan banyak ilmuwan-ilmuwan Muslim. Nah, perguruan tinggi ketabiban di Jundisapur yang dibangun oleh Khosrow Anusirwan 351-579 Masehi, yaitu Kaisar Persia, dihidupkan kembali melalui tenaga pengajar dari tabib-tabib asal Greek dan Roma yang menjadi tawanan perang. Begitu. Jadi tawanan perang dimaksimalkan. Begitu. Al-Mansur juga mendirikan sebuah perguruan tinggi sebagai gudang pengetahuan yang beri nama Baitul Hikmah. Nah, kalian sudah tahu apa fungsi Baitul Hikmah. Yang 4 poin itu. Nanti kalian baca lagi. Nah, usahanya itu telah menjadikan kota Baghdad sebagai kiblat ilmu pengetahuan anak-anak sekalian dan peradaban Islam. Ia mengajak banyak ulama dan para ahli dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal di Baghdad. Dia mendorong pembukuan ilmu agama seperti fikih, tafsir, tauhid, hadis, dan ilmu lain seperti bahasa dan ilmu sastra. Pada masanya lahir juga para pujangga, pengarang, dan penerjemah yang hebat, termasuk di dalamnya Ibnu Mufakkak. Gitu.
Muqaffa, Ibnu Muqaffa, yang menerjemahkan buku Khalilah wal Dimnah dari bahasa Parsi.